Jadi aku juga baru tahu kita itu boleh minta tolong sama pegawai hotel, staf hotel untuk beliin barang-barang di Indomaret atau Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dara Karina. Nah teman-teman, kali ini videonya adalah tentang karantina aku di Jakarta, 5 hari yang harus aku habiskan karantina di hotel. Nah aku akan ngasih lihat nih aktivitas apa aja sih yang aku lakukan selama 5 hari. Oke teman-teman, jadi ini adalah makanan pertama ya, makanan yang aku dapatkan hari pertama. Ini ternyata tuh katanya bisa request sih, karena tadi aku nggak ngerti, jadi makanannya tuh ya udahlah ya apa adanya aja, karena aku juga baru masuk dan aku belum lihat menu dan apa-apalah, pokoknya mungkin mulai besok. Oke, makanannya di sini ada ini apa ya, kayaknya bayam sama tumis jamur sama ayam gulai maybe atau ayam kari dan nasi. Terus ini nggak ngertinya apa, mungkin kayak dimsum-dimsuman gitu ya. Makan pagi udah datang. Hari ini makannya sedikit kayak nasi uduk ya, lumayan lah ya. Hai teman-teman, selamat pagi. Hari ini adalah hari kuarantin aku yang kedua di hotel. Dan ini tuh udah sekitar jam 12:30 siang dan aku tuh baru bangun karena aku super jet lag. Jadi tadi malam aku tuh tidur sekitar jam 3:30 pagi dan aku baru bangun jam 12 siang. Dan itu makanan-makanan kita kan ditaruh ya di depan kamar, dan itu tuh udah numpuk dari makanan pagi sampai makanan siang belum aku ambil juga karena aku baru bangun jam 12 siang pas makanan siang udah datang. Hari ini makanan lunchnya, makan siangnya ada ayam, terus juga si tempe orek ini sama aku nggak tahu ini apa, dan ada sup. Dan ini dessertnya aku nggak tahu apa, tapi ini enak banget sih, seperti puding gitu. Hai teman-teman, jadi tadi nih aku baru aja kekunci di luar. Ini aneh banget ya. Jadi tadi tuh kan kita kan semua makanan itu kan ditaruh di luar ya, di depan hotel kamar kita tuh selalu ada meja. Jadi makanan itu setiap selesai makan atau ada makanan baru mereka akan taruh di meja dan mereka akan ngebel. Nah tadi aku tuh mau ngebalikin makananku, tapi tuh pintunya tuh berat banget gitu, dan aku kunci kan ke stek ya di dinding gitu, di dalamnya di mesinnya itu, jadi kan nggak bisa kita ambil. Terus karena pintunya berat jadi itu kedorong dan aku kekunci di luar. Jadi tadi aku harus nungguin sekitar 20 menitan sampai 30 menit nunggu di luar. Aku udah ngasih tahu kayak beberapa karyawan, tapi kayak tetap aja lama banget, dan aku sampai ke lobi. Terus orang-orang pada kayak, loh mbak emang boleh ke lobi gitu? Ya saya kekunci di luar, aku bilang udah 30 menit saya nungguin depan kamar. Akhirnya masuk juga. Nah teman-teman, hari ini dapat snack malam. Kemarin sih nggak dapet ya, hari ini dapat. Jadi ada buah, ada jeruk, terus juga ada kurma. Ada 3 kurma dan ada 2 kue lainnya. Makanan pagi hari ini karantin hari ketiga, nasi goreng sama ini apa ya, gorengan ya, lumayan lah ya teman-teman. Jadi mereka itu ngirim 2 kali karena aku tuh minta sebenarnya breakfast western, dan mereka nggak sengaja atau nggak ngerti salah, mereka ngirim ini dan mereka ngirim juga yang western. Nah yang western kalian dapat ada rosti, ada sausages,
telur, toast, sama baked beans. Halo teman-teman, sekarang hari ketiga karantina dan udah mulai bosen ya karena kerjanya cuma makan, nonton, kerja, tidur gitu aja. Dan aku tuh orangnya nggak terlalu tidur banget gitu, jadi kebanyakan tidur itu juga masih jet lag banget. Aku tidur itu sekitar jam 3 sampai jam 4 malam subuh, dan baru bangun tuh sekitar jam 11 sama jam 12 siang. Nah jadi sekarang udah mungkin baru besoknya puasa karena hari ini aku masih berhalangan. Jadi udah menyiapkan semua cemilan-cemilan untuk buka puasa, dan hari ini aku masih bisa makan dan juga buat cemilan ketika lagi jet lag pas subuh-subuh. Nah oke, jadi teman-teman aku lagi bikin list barang apa aja yang harus mereka beli di Indomaret, karena ternyata katanya mereka membolehkan kita untuk minta mereka belanjain barang-barang yang kita butuhkan dari Indomaret. Nah hari ketiga karantin, sekarang nggak tahu mau ngapain lagi karena tadi tuh udah kerja dan juga udah nonton, udah makan dan segala macemnya. Hari ini bener-bener nggak tahu ngapain, jadi ya paling nonton TV aja dan nonton net. Karena tadi baru dibeliin vitamin, mau langsung minum karena penting banget juga ya, tetap waktu karantina harus minum vitamin ini biar tetap antibodinya kuat. Nah selamat pagi teman-teman, sekarang baru bangun dan ini tuh sekitar jam 12:30 siang. Dari semalam aku udah bilang sama staff hotel kalau makanan pagi aku nggak diambil sampai jam 12 siang, diemin aja gitu karena emang aku masih jet lag banget. Anyway, terus bangun-bangun tuh kayak super lapar banget. Jadi sekarang kita makan pagi dulu. Anyway, makan paginya itu hari ini ya not bad lah ya. Jadi tuh ada nasi, terus ada tahu, terus ada si sosis ayam sih kayaknya, sosis ayam, dan ada mie goreng, juga ada telur dadar. Nah jadi kemarin tuh jadi di sini tuh ya di Mercure Batavia itu kalian bisa ganti-ganti makanan suka-suka aja. Misalnya kayak hari ini kamu pengen Asian food atau Western food gitu. Terus kemarin untungnya tuh aku sempat ngobrol di depan kamar sih sama staffnya gitu. Terus dia nawarin gitu, dia bilang Kak boleh juga kok kalau misalnya emang kakak mau, misalnya pagi kakak maunya Asia, malam dan siang maunya Western gitu, atau kebalikannya, atau selang-seling terserah. Hari ini aku bingung sih mau ngapain, tapi kayaknya aku mau ngedit video jam. Jadi di Jerman aku tuh punya main job dan aku tuh punya Teilzeit aku tuh jadi ada salah satu brand toko Indonesia di Jerman. Jadi dia menjual barang-barang Indonesia. Tapi aku itu part time kerja sama mereka untuk membuat video mereka yang mereka taruh di website dan lain-lain gitu. Nah jadi aku tuh mengerjakan beberapa video mereka dan ya udah gitu. Jadi sebenarnya aku biasanya ngerjain itu selalu setiap weekend kalau di Jerman pas aku lagi nggak kerja main job aku tuh kerja main job itu dari Senin sampai Jumat. Aku kerja cuma 80%. Jadi kalau di Jerman itu kalian bisa memilih pekerjaan kalian mau 100%, 80%, atau biasanya misalnya kalian kalau punya anak atau baru hamil atau gimana, kalian bisa reduce your percent, jadi bisa jadi 50%. Jadi misalnya kayak cuma 3 kali seminggu, atau misalnya seminggu kalian cuma berapa ya, misalnya 12 jam in total gitu ya dalam seminggu. Jadi di Jerman itu kalian bisa memilih gitu. Nah makanya aku memilih untuk 80%. 80% itu di Jerman itu kita hitungannya per jam gitu loh. Jadi aku kerja itu sekitar 32 jam dalam seminggu gitu. Jadi bisa kerja setiap hari Senin sampai Jumat, tapi waktunya lebih sedikit, waktunya lebih singkat, atau kerjanya panjang kayak misalnya 8 jam, tapi cuma Senin sampai Kamis gitu.
Ya teman-teman, jadi tadi aku tuh juga bisa melakukan laundry di sini. Jadi laundry di Batavia Mercure sini tuh 5 pieces satu hari, dan satu hari juga langsung selesai ya, 24 jam. Dan tadi tuh udah aku buka sih plastiknya, aku lupa ngevideoin. Jadi kemarin aku nge-laundry semua barang-barang dan baju yang aku pakai ketika datang. Ada kaos kaki, ada jaket, dan ada celana, juga ada baju-baju dalam sekalian aku semua cuci dan laundry, jadi juga bersih pas kita udah pulang. Nah, hari ini aku minta western food, dan ini adalah lunch hari karantina ketiga. Nah ini nih lumayan ya, aku nggak tahu ini apa, kayaknya chicken. Jadi teman-teman, aku baru dikirimin makanan malam lagi. Ini tuh makanan western kayaknya ya. Iya sih, soalnya nggak ada nasi ya. Nah anyway, tapi ini mereka tuh kayaknya double order deh, karena aku sempet nelpon 2 kali, makanannya nggak datang-datang. Dan sampai sekarang makananku berjejer sampai belum habis juga semuanya. Nah ini makanan kedua yang double kekirim ke sini juga, tapi akhirnya tadi aku udah telepon ke resepsionis dan mereka bilang katanya nggak apa-apa, di keep aja. Jadi ini western food juga, dan aku nggak tahu ini apa ya, sepertinya kayak ikan juga. Ini makanan lunchku masih ada belum kemakan karena masih jet lag, jadi semua jam makan pun juga mundur. Nah teman-teman, sekarang aku mau jalan ke bawah untuk tes PCR. Jadi itu kita harus tes PCR 1 hari sebelum kita check out. Dan tadi jam 9 pagi aku udah di bel sama security untuk diambil suhu, cek suhu badan. Setelah itu mereka bilang sekarang ditunggu di lantai 2 tempat kemarin kita PCR. Nah teman-teman, jadi aku tuh naik lagi ke atas gara-gara aku lupa bawa dompet. Karena kita harus bayar langsung dulu sebelum tesnya. Jadi teman-teman, tadi kita udah bayar 800.000 dan ini stikernya, dan nanti kita stikernya harus kasih ke mbaknya dan kita langsung tes PCR. Nah teman-teman, aku jadi sekarang udah dalam kamar lagi. Jadi tadi itu setelah PCR itu kayak cuma 10 detik dan kebetulan nggak ada orang. Jadi mungkin tamu-tamu yang lain di orang-orang dengan check in yang sama tanggalnya sama aku tuh mungkin udah pada selesai melakukannya atau malah belum, pada ke bawah. Jadi tadi aku langsung tes PCR kayak cuma 10 detik, habis itu langsung selesai dan harus balik ke kamar. Dan oh ya teman-teman, jadi tadi tesnya itu dari nasal 2 kali dan yang tenggorokan swab itu 1 kali. Nah oke teman-teman, ini adalah makanan pagiku. Dan seneng banget, mereka bener-bener mencatat semua note yang aku kasih. Hai teman-teman, nah sekarang aku lagi mau dinner time nih, lagi mau makan malam, dan sekarang itu di sini jam sekitar 9:30 malam. Aku belum lapar sebenarnya, tapi aku paksa-paksain karena takutnya kemalaman makannya. Dan aku mintanya tuh jam 8:30. Kalau kalian lihat di sini aku dapat complimentary lagi, thank you banget. Mercure Batavia aku dikasih kue, cakes, dan susu coklat. Dan hari ini makanannya makanan Indonesia. Ada sambal, ada ayam goreng, sayur, sama kayaknya ini tempe. Oke, makan dulu. Nah, aku sekarang mau makan dulu nih si kuehnya, kayaknya sih super enak kelihatannya ya. Nih, kayaknya enak banget. Kayaknya ini coklat mousse. Kayaknya enak banget. Enak. Jadi tadi aku tuh juga dapat kayak puding taro, dan enak banget, dan aku lupa videoin karena terlalu enak dan aku makannya sambil nonton Netflix jadi lupa. Jadi sebenarnya aku tuh nggak lapar sama sekali karena tadi aku baru makan lunch itu jam 5 apa jam 6.
jadi aku nggak lapar sama sekali. Palingan ini aku makan nih makanan dinernya mungkin nanti kali ya jam-jam 11 jam 12. Oke teman-teman, ini adalah makanan dinner terakhir malam ini ya, karena besok aku akan check out. Dan hari ini dapat pasta dan daging giling seperti ini. Nah teman-teman, karena hari ini aku berpuasa, jadinya aku juga baru tahu kayaknya kalau malam kita dikasih snack, karena kan kita nggak dapet makan siang ya. Jadi tadi dikasih dinernya itu pas makan buka puasa, terus dikasih kayak sedikit es buah, dan aku juga lupa videoin karena aku bener-bener tadi udah langsung buka puasa. Dan tadi sekitar jam 8 malam itu kita dikasih snack box. Snack boxnya itu isinya ada jeruk, terus ada kayak kue abon, dan ini kayaknya banana cake. Jadi teman-teman, aku tuh pengen sharing sesuatu karena mumpung lagi masih jet lag dan aku nggak tahu mau ngapain lagi. Ini tuh sekarang di Jakarta jam 1 pagi dan nggak ada ngantuk-ngantuknya sama sekali. Jadi tuh pengen sharing cerita aja kemarin. Jadi tuh ceritanya tuh waktu kemarin pas aku nyampe di Indonesia, kan mestinya aku itu udah booking sama Hotel Mercure Gatot Subroto, dan itu aku tuh udah booking dari kayak 2 minggu sebelum aku nyampe ke Indonesia. Dan kalian tau lah ya kalau misalnya untuk memilih hotel itu aku tuh dan suamiku tuh nggak yang asal satu hari aja gitu loh. Kita tuh memilih hotel pasti banyak banget alasannya, dari benefitnya, dari lokasinya, juga budget kan. Nah jadi intinya tuh kenapa aku pilih di Mercure Gatot Subroto, karena lokasi rumahku itu di Jakarta Selatan, dan kita berpikir kalau misalnya ada apa-apa atau minta kirim sesuatu ke Jakarta Selatan tuh lebih gampang kan dari rumahku. Nah plus juga karena kan dari tanggal 8 Maret kemarin, yang aku pernah bilang juga, Gojek itu nggak boleh sama sekali. Jadi kalian nggak boleh pesan apa-apa. Yang boleh kalian terima itu semua barang yang dikirim dari keluarga atau temen. Makanya kita pikir ya udah Mercure Gatot Subroto itu udah paling deket dari rumah. Oke, singkat cerita, aku nyampe di Indonesia dan aku langsung setelah keluar dari airport aku langsung cari driver dari Mercure Gatot Subroto kan. Nah setelah ketemu, kita tuh dikumpulin gitu sama penumpang-penumpang yang baru datang juga dari penerbangan yang sama untuk dibawa bareng-bareng ke Mercure Gatot Subroto. Tapi tuh aku di saat itu aku udah merasa kayak kayaknya ada yang gak beres nih, soalnya orangnya tuh drivernya kayak bukan yang kayak ayo bu silakan bu duduk ya gitu, atau tunggu sebentar ya bu kayak gitu-gitu. Dia tuh yang kayak mukanya juga tegang gitu. Jadi saat itu aku tanya kan kayak kita masih nunggu nih mas gitu, terus dia bilang iya bu lagi ada masalah sebenarnya gitu. Terus aku udah kayak masalah apa gitu kan. Akhirnya dia bilang ternyata iya nih bu, saya juga baru diinfokan kalau misalnya hotel kita itu lagi blackout, nggak ada listrik. Terus aku langsung kayak maksudnya gimana ya mas? Emang nggak punya genset gitu? Terus gimana orang-orang in-house di dalam itu kan pasti ada tamu-tamu, terus gimana kalau misalnya nggak ada listrik? Dan dia bilang jadi katanya tuh nggak semua lantai itu mati. Jadi katanya ada beberapa lantai atau kamar yang masih bisa nyala. Jadi mereka alokasiin beberapa tamu hotel itu ke lantai-lantai bawahnya atau lantai atasnya. Dan dia bilang gini, karena kalau misalnya untuk karantina itu mereka dedikasiin satu lantai itu khusus untuk karantina. Dan dia bilang kalau misalnya Mbak juga datang ke sana, belum tentu Mbak dapat kamar dan Mbak akan nunggu lagi, takutnya nanti protes atau gimana gitu kan. Dan di sini kan ada, jadi kita waktu itu berlima orang dari penerbangan yang sama mau ke Mercure Gatot Subroto. Nah tapi terus ya udah, terus aku bilang gini, lah emangnya gimana sih? Akhirnya aku tuh agak-agak emosi juga ya, karena ya bayangin aja, maksudnya kita itu kan pasti berangkat dari kayak kemarinnya kan, berarti itu udah 2 hari kita di jalan, dan niatnya tuh kayak aduh udah enak banget ya nanti nyampe di airport, nyampe di kamar pengen tidur dan pengen ganti baju dan mandi dan segala macam.
Ternyata dengan drama ini terus akhirnya kita tuh berinisiatif lah, oke baiklah kita telepon aja orang salesnya di yang sales Mercure, karena pas kita booking itu kita bisa dapat nomor WhatsApp mereka. Jadi aku telepon sama salah satu penumpang itu juga yang mau ke Mercure itu nelpon. Terus mereka tuh kayak salesnya agak kayak, bu masa sih bu, orang gak ada masalah gitu, yang satu. Terus yang aku telepon di orang yang berbeda itu kayak salesnya juga atau director of sales, aku nggak ngerti. Pokoknya dia bilang coba sebentar ya bu, saya cek. Jadi aku nggak ngerti itu apa kita dibohongin apa gimana. Pokoknya ribet lah di situ saat itu kan. Akhirnya tapi mereka bilang, iya bu maaf, ternyata saya juga baru tahu ini tuh kayak kita baru juga bingung harus bagaimana dengan tamu-tamu hotel di sini plus ibu dan teman-temannya yang akan datang ke sini gitu, intinya dia bilang gitu. Saya bilang iya tapi mestinya kamu kasih tahu kita dong, maksudnya kasihan juga drivernya di sini, dia dimarah-marahin juga dong ya sama orang-orang yang mau ke sana gitu. Dan kayaknya tuh mereka koordinasinya parah banget ya, kayak super unprofesional aku bilang. Dan mereka itu bukannya bertanggung jawab untuk mengalokasikan kita ke hotel lain. Jadi driver tuh juga kayak bingung dan gagap-gagap sendiri, ngerti gak sih? Jadi kan kita juga jadi ya gimana dong, maksudnya sorry banget kita bukannya mau marah-marah, tapi kita juga butuh kepastian. Bayangin jadi udah 2 jam aku tuh stay di airport dan penumpang-penumpang yang lain dari penerbangan kita yang sama itu tuh udah nggak ada sama sekali gitu loh. Mereka udah cabut dengan driver dari hotel-hotel mereka masing-masing. Jadi kita udah ngerasa kayak wah ini parah banget sih. Dan mereka itu nggak bertanggung jawab untuk at least kayak ngasih suggestion, oke, ibu mau ke hotel lain nggak gitu. Terus aku sampai harus nanya kayak ya terus sekarang dari Mercure Gatot Subroto maunya kayak apa gitu. Terus si drivernya bilang iya, terus aku bilang gini, ya udah kalau enggak kasih saya hotel di Jakarta Selatan gitu kan. Dan dia bilang iya bu, adanya tuh salah satu hotel di Kuningan, dia bilang. Terus aku bilang ya tapi kamu lihat dong itu harganya berapa, maksudnya itu super out of budget banget gitu dan jauh. Aku bilang kalau misalnya mau ngasih mestinya itu tuh dari sales kalian, dari pihak kalian yang ngasih ke kita dengan yang sama budget gitu, atau mirip-mirip ya kan budgetnya. Sampai aku bilang gini loh, terus tapi kan setahu saya Mercure ini kan punya grup ya, apa kalian nggak ada kerja sama? Maksudnya kita sebagai orang awam gitu, aku juga pernah sih kerja di hotel yang bergrup gitu, jadi aku tahu gitu. Dan lagian yang nggak kerja di hotel juga menurut aku itu sebagai orang awam kalian juga bisa pakai logika lah ya, maksudnya kalian satu grup at least kalian pasti bisa bekerja sama gitu ya kan. Nah udah tuh, terus dia tuh kayak drivernya masih yang bingung-bingung gitu, kita tetap kayak ditelantarkan banget, kita nggak disuruh bener-bener kayak ya udah gitu, kayak dia juga bingung-bingung sendiri, bukan main handphone ya, mungkin dia do something with his phone, tapi kayak aku nggak ngerti, maksudnya tetap aja nggak ada solusinya. Akhirnya aku bilang gini, mas akhirnya gimana nih, kita nih udah berdiri di sini hampir 2 jam loh, ini kita gimana gitu. Akhirnya dia bilang iya kan bu, tadi saya udah kasih solusi. So aku bilang lah terus maksudnya gimana sih, kayak ini unprofesional banget. Aku kecewa banget sumpah. Aku bener-bener kayak itu rasanya bener-bener udah emosi banget, kayak mereka nggak tahu betapa capeknya ya, maksudnya perjalanan sepanjang itu nyampe sini tuh dapat begini lagi gitu. Akhirnya aku lihat ada representatif dari Mercure Batavia. Aku nggak ngerti sih sebenarnya, aku tuh juga udah nggak kepikiran banget ya mau ke Batavia karena ini tuh jauh banget kan, ini di kota gitu. Cuma saat kemarin waktu posisi itu aku udah kayak aku bener-bener kayak nggak peduli deh, kayak mau kemana aja terserah. Karena kalau misalnya yang lain-lain itu kita jadi gini, kalian itu boleh memilih hotel yang ada representatifnya doang yang ada di airport kalau kalian on the spot ya milihnya. Jadi sebenarnya di list itu mungkin ada kayak 20 hotel, tapi kalau kalian on the spot itu mau bookingnya, kalian nggak bisa booking yang ada di list semuanya, cuma bisa booking sama orang-orang yang ada representatifnya di bandara. Jadi saat itu aku lihat Mercure Batavia, dan di situ akhirnya aku bilang ya udah terus gimana dong, kalian emang nggak bekerja sama? Akhirnya terus mereka nggak tahu ngomong sesuatu, terus aku juga bilang ya udah saya mau lihat kamarnya. Jadi dia tunjukin lah kamar hotelnya sama benefitnya apa aja dan berapa harganya. Terus aku hitung-hitung harganya kayak 400.000 lebih murah, walaupun jauh banget, tapi pas aku lihat kamarnya kayak bagus banget gitu.
malah menurut aku lebih bagus daripada yang Gatot Subroto gitu kan, walaupun jauh ya. Terus aku pikir udahlah, maksudnya aku udah capek banget, aku udah males milih-milih lagi ke sama representatif yang lain, ngomong-ngomong lagi ini A I W, aku udah 2 jam. Jadi aku pikir yaudah deh mbak, saya nggak apa-apa deh, terserah, yang penting saya mau ke hotel sekarang gitu. Ya udah, akhirnya seluruh penumpang yang di situ yang 5 orang itu juga jadinya ya udah ikutan semuanya. Akhirnya kita semua kesini dan kita akhirnya diurusin sama Mercure Batavia. Nah, tapi ada satu drama lagi. Jadi tuh dramanya nggak sampai situ ya teman-teman. Jadi si Mbak ini kan lagi ngurusin tentang transport kita. Terus pas lagi udah mau naik mobil, sebenarnya kan gini, kalian itu kan bayar untuk 1 orang 1 paket, itu kan udah termasuk penjemputan di airport ke hotel. Mereka bilang gitu ya, setiap paketnya. Berarti kan kalau logikanya adalah 1 orang 1 mobil dong, karena kan kamu bayar itu udah sepaket sama kamu, makan, tempat maksudnya kamar dan lain-lain semuanya. Jadi maksudnya itu kan 1 paket. Terus aku nggak ngerti gimana ceritanya. Pokoknya kemarin pas lagi kita di bandara itu, akhirnya karena kita ngobrol sesama yang berlima itu dong, karena kan kita merasa kita satu nasib gitu. Terus mungkin mereka pikir kita datang barengan, aku nggak ngerti gimana. Dia bilang gini, Bu, kalau misalnya mau tunggu satu mobil berarti lama, karena ini taksinya nggak ada semuanya. Maksudnya taksinya itu nggak semua langsung ada. Ini ada Alphard, jadi nggak apa-apa ya Bu, bisa bertiga gitu ya sama yang lainnya barengan gitu. Dan di situ tuh sebenarnya aku kayak, hah, kok jadi bertiga sih? Maksudnya kamu nyuruh kita karantina sendiri-sendiri, tapi sebenarnya kita ini stranger loh, kita nggak kenal, kita cuma baru kenal gara-gara tadi senasib aja gitu kan, yang nggak bisa ke Mercure Gatot Subroto. Terus sama kamu disuruh 1 mobil barengan yang bener-bener kita nggak tahu juga gitu kan. Tapi ya udah, saat itu aku sebel banget, tapi kayak kita udah terlalu capek dan kita bertiga udah kayak, wah ini hotelnya menang banyak nih gitu. Sampai supir taksinya juga bilang ke orangnya gini, ya kalau gitu hotelnya menang banyak dong gitu. Terus kita ketawa bertiga gara-gara ya memang benar gitu kan. Terus orang hotelnya agak-agak kayak awkward gitu akhirnya. Tapi ya udah, akhirnya kita ke Mercure sini dengan 1 mobil Alphard bertiga. Nah gitulah pokoknya intinya teman-teman, itu drama yang aku jalanin waktu kemarin nyampe di Indonesia. Semoga sih kalian nggak dapet drama ini ya, kayak pokoknya, tapi kalian harus siap-siap aja, kadang-kadang itu it can happens gitu. Jadi kalian siapkan segala kayak nyali kalian kalau mau ke Indonesia, pulang dengan karantina tuh ribet banget. Tapi aku berharap nggak kejadian lah ya sama kalian. Nah teman-teman, ini adalah keadaan di balik layar. Kalau aku bikin video, kalau aku bikin apa, pokoknya semua tuh aku selalu duduk di sini. Jadi aku tuh kalau tidur sebelah sini aja, sebelah sana aku nggak pernah tidur. Jadi tuh meja di sana juga rapi, yang sebelah sini berantakan banget ya. Ada semua makanan-makanan cemilan, terus ada gimbal, ada kutex, ada KBCA, air putih dan cemilanku, dan charger ini yang udah kemana-mana talinya. Terus sambil paling biasanya aku main laptop, nonton Netflix, atau kadang-kadang juga kan kita bisa nonton film ya, di sini juga ada HBO. Jadi sebenarnya Netflix. Nah jadi aku tuh juga udah siapin semua barang-barang untuk besok check out. Jadi aku udah nggak sabar banget pengen pulang. Jadi yang si koper yang besar itu sebenarnya nggak pernah aku buka. Kemarin aku buka cuma kayak ngambil 1 barang, karena aku juga udah tahu. Jadi ini aku siapkan memang untuk nggak dibuka-buka pas lagi karantina. Jadi barang-barang aku yang untuk karantina itu semua ada di koper kecil ini. Jadi aku juga nggak berantakin semua koper. Jadi bagi kalian mungkin itu ide yang baik juga ya. Jadi baju-baju tidur untuk karantina, terus kayak buat mandi, peralatan mandi dan lain-lain itu kamu taruh di koper kecil aja. Jadi koper yang besar itu nggak perlu kamu buka-buka.
Juga kalau misalnya kalian punya sampah-sampah di dalam kamar sini, kalian boleh taruh semua sampahnya itu di luar. Jadi mereka selalu bersihin. Jadi sebenarnya tuh intinya nggak ada yang boleh masuk ke kamar ini gitu loh selain kalian. Juga misalnya kalian butuh ganti spray atau segala macam, tapi ya itu kamu harus ganti sendiri karena memang aturannya mereka nggak boleh gantiin dan tidak ada room service selama 5 hari gitu. Jadi misalnya kalian butuh sampo atau misalnya apapun, kalian tinggal kayak calling aja ke operator mereka atau ke restoran kalau kalian butuh makan. Dan semua piring-piring kotor itu kalian harus selalu taruh di luar. Jadi nanti sama mereka akan diganti piring baru atau misalnya makanan baru segala macam. Pokoknya intinya semua yang namanya apapun yang kalian butuhkan kalian bisa taruh di depan meja itu. Seperti aku kemarin, aku itu udah nelpon ke room service berkali-kali. Jadi laundry aku itu mestinya 24 jam dan itu nggak datang-datang, dan aku udah capek kayak udah nelpon 2 kali ke room service dan mereka tetap aja kayak nggak tahu, pokoknya bilangnya iya, cuma pas aku cek di depan meja di kamarku tuh kayak nggak ada juga. Jadi akhirnya aku pikir kayaknya yang paling efektif adalah nulis note pakai kertas gitu, aku taruh di depan juga. Akhirnya itu cepet banget malah, karena kan mereka bolak-balik ya ngasih makanan ke setiap kamar, dan itu pasti aku pikir mereka pasti akan baca. Teman-teman, aku lagi mau ngasih notes nih buat staff-staff di sini supaya mereka tuh nggak ngebel-ngebel ketika besok siang gitu kan. Karena kalau misalnya mereka nggak tahu aku puasa, itu mereka ngasih makanan di sini dan mereka bel untuk ngasih tahu kita makanannya udah nyampe. Teman-teman, ini adalah sahur terakhirku di hotel. Hari ini dapat apa nih? Sepertinya ini kayak ketan hitam, soalnya anget. Aku kira tadi puding, ternyata anget. Terus ada nasi, bihun, acar telur, dan ini apa aku nggak tahu, seperti kayak dimsum goreng atau apa gitu, dan sambal. Selamat sahur teman-teman. Jadi ini kalau di depan kamar kalian itu akan ditaruh kayak botol-botol kayak gini untuk sama mereka di refill setiap hari ya. Bukan setiap hari aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya mereka lihat di depan kamar kalian udah nggak ada botolnya, itu pasti sama mereka akan di refill terus. Jadi ini aku kadang-kadang ngelihat kayak sampah banyak banget berbotol-botol gitu, dan kayaknya nggak ada maksimalnya berapa botol sehari deh. Pokoknya kalau mereka lihat udah nggak ada di depan meja sini, itu sama mereka akan di refill. Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, jadi tadi jam 9 pagi aku udah ditelepon dan aku udah boleh check out karena hasil PCR-nya adalah negatif. Alhamdulillah, akhirnya bisa pulang juga. Oke, jadi sekarang kita packing dulu dan kita mau ke lobby bawah. Nah teman-teman, aku baru selesai aja check out. Jadi tadi juga check outnya cepet banget ya. Check outnya itu kita cuma dikasih surat ini. Surat ini tuh adalah surat keterangan sehat dari Wisma Atlet Pademangan bahwa mengetahui kalau PCR kita udah negatif, dan di sini tuh disertakan di belakangnya ada surat-surat hasil tes lab kita yang 2 kali udah kita lakuin dari pertama kita datang. Terus tadi cuma drop key aja, setelah itu udah. 1 hour later. Teman-teman, jadi sekarang aku tuh masih di hotel. Drama terjadi lagi karena satu laundryku itu tidak balik. Akhirnya sampai dicek CCTV,
itu mereka salah satu staffnya itu masukin laundrynya ke kamar lain dan yang orang tamunya itu nggak ngecek. Jadi setelah dicek CCTV baru diketahuin dimasukin ke kamar lain. Jadi sekarang baru mau diambil laundrynya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye.